Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang berbeda di channel Brodan. Karena kita bakal bahas sebuah motor. Ya, ini adalah Honda CR-V 1100L Africa Twin. Nah, yang menarik, kalau secara tampang ya bisa dilihat, ini sebuah motor adventure. Tapi untuk transmisi, dia adalah DCT. Jadi bisa otomatis nih kalau dibawa. Wah, menarik banget. Langsung aja kita bahas di video kali ini. Dibanding generasi sebelumnya yang 1000 cc, motor ini mengalami beberapa perubahan. Di antaranya, rangka yang lebih ringan 1,5 kilo, kemudian kapasitas tangki yang menjadi 24,8 liter, dan posisi stang naik 22,5 mm, serta fitur andalannya nih, seperti adanya cruise control dan juga IMU alias Inertial Measurement Unit yang mana ini biasa dipakai di superbike, serta dengan posisi bangku yang cukup rendah yang mana di terendah itu di 82 cm, membuat motor ini semakin asyik untuk dikendarai di Indonesia. Oke, jadi ini adalah sebuah Honda CR-V yang mana kalau dulunya itu ada yang 1000 cc-nya dan ini lahir di tahun 2020 1100L. Dan bedanya sebenarnya kalau secara tampilan nggak akan kelihatan beda. Tapi kalau untuk urusan jeroan dan juga fitur, nah nanti itu akan ada bedanya. Halo. Yang pertama, kita lanjut ya reviewnya ya. Yang pertama dari mulai body nih. Ini sejujurnya, ya kalau bisa dilihat liverynya ini ya, ini masih ciri khas Honda banget. Tricolor, warna putih dipadukan dengan biru dan juga merah. Serta ini nih, lihat nih. Logo Hondanya ya untuk Big Wings. Saya suka banget warnanya merah seperti ini dan kesannya klasik modern gitu. Kemudian di bagian depan, nah di bagian depan ini perlampuan dia sudah LED semua, lengkap ada di RL-nya yang bentuknya melingkari dari lampu depannya. Di bagian bawah nggak lupa itu ada cornering lamp. Ya, jadi nggak cuma mobil ya yang punya cornering lamp, ternyata di motor pun, motor adventure ini ada. Ketika kita membelokkan motornya ya ke kanan ataupun ke kiri, maka dia akan segera aktif untuk membantu pencahayaan lampu dari motor ini. Nah, kemudian di depannya ini ada windshield yang mana ini bisa adjustable ya. Di sini bisa kita atur secara manual memang, tapi ini sudah cukup untuk ya menahan angin dari arah depan. Jadi kalau kita mungkin lagi berkendara di cuaca yang cukup berangin gitu ya, itu bisa dikatasin sehingga nggak langsung kena ke muka ataupun ke bagian dada kita. Kemudian ke bagian bawah, ya ini untuk urusan velg. Jujur ya, untuk velgnya ini warnanya bisa dibilang cukup kontras dengan bodinya gitu. Langsung warna gold, tapi ini bagus. Di bagian depan, ya lingkar velg untuk motor adventure ciri khasnya depan dan belakang itu mempunyai ukuran yang berbeda. Kalau di depan ringnya lebih besar, ring 21 dibalut ban 90/90 dan kalau di belakang turun ke ring 18 tapi dengan ban yang lebih lebar. 150/80. Wah, mantap. Dan di sini untuk pengereman sudah dual disc ya. Dan ini standar bawahnya Nissin serta ya shock breakernya nih. Ini bawaan dari Honda sudah mengadopsi punyanya Showa. Dan ya, yang saya tadi bilang, ini tuh sebenarnya warnanya cukup eye-catching ya, agak nabrak gitu kontrasnya. Di sini gold, kemudian ini juga shock breakernya gold. Ada satu lagi yang gold, ini di bagian atas, di bagian stang. Jadi kesannya nabrak tapi tetap keren gitu untuk motor ini. Terlebih lagi untuk warna bodinya ya, ini yang khas Honda mengadopsi livery tricolor, jadi warna biru merah dan warna dasar putih. Kelihatannya motor ini semakin gagah dan keren gitu ya. Kemudian ini ada sedikit tambahan modifikasi dari ownernya, mulai dari crash bar, kemudian nanti ada lampu nih di bagian sini, dan ada juga ya nih side rack dan top rack gitu ya. Yang itu nanti kita bakal bahas dengan ownernya langsung karena ya motor ini sedang dalam keadaan dijual. Jadi kalau misalkan kalian minat, kita bakal bedah nanti pas ngobrol-ngobrol sama ownernya dan kita bakal sebutin harganya di akhir video. Stay tune terus. Kemudian kita lanjut, ya ini udah bawaan standar ya, ada handguardnya. Kemudian di bawahnya, nah ini dia nih. Dapur pacu dari sebuah motor CR-V. Ya, mesinnya 1100 cc atau lebih tepatnya 1084 cc, 2 silinder dengan pendingin cairan. Ya, ini menarik sih, tenaganya itu di kisaran 101 daya kuda dan torsinya di 105 Nm. Dan yang tadi saya bilang, ini automatic. Yes, kalau misalkan kalian beli baru ya, itu ada dua pilihan transmisi, yang satu manual, yang satu DCT seperti ini.
Jadi dual clutch transmission yang mana bisa kita operasikan secara otomatis dengan mode percepatan manualnya. Nanti semuanya akan hadir di perjarian kita di bagian stang. Wah. Jadi motor ini menarik banget ya. Kalau kalian misalkan nih pengen touring atau masih suka banget touring dengan motor besar tapi mungkin butuh motor yang lebih comfort, yang lebih nyaman, mungkin nggak terlalu lelah. Ini pilihannya nih, karena transmisinya DCT. Asik banget. Kemudian di bagian bawah itu udah standar ya, ada guardnya. Kemudian ya ini untuk knalpot ini juga sudah gantian, modifikasi dari ownernya. Di sini pakai thermic noni. Info-infonya sih nanti bakal dapat knalpot lainnya nih. Jadi nanti kita bakal bahas. Kemudian yang beda lagi ya, kalau dari sisi berkendara, di sini ada pengaturan dari joknya yang bisa kita atur sampai dengan 2 step. Ini sih posisi yang paling rendah kalau kata ownernya ya. Jadi kalau untuk tinggi saya nih yang 180 cm, nah kalau kita bisa duduk ya, wah, menapak dengan sempurna. Serius, ini nyaman banget. Jadi kalau misalkan kalian pernah bawa GS gitu ya, untuk saya yang 180 aja mungkin kakinya ya nggak terlalu senyaman ini ya. Artinya nggak sepede ini menapak ke tanah gitu. Wah, kalau ini otomatis menambah rasa pede kita ketika membawa motor ini. Nah, memang pengaturan joknya sendiri ya manual ya, jadi harus dibuka dan ada sedikit mechanical yang kita adjust sehingga bisa naik 1 step lebih tinggi dari ini. Dan warna joknya ini ya, unik ya, dengan dual tone seperti ini, warna biru klasik dan juga warna hitam. Mantep banget. Nah, di belakang ini dia tambahannya ya, ini bukan standar bawaannya. Di sini ada side rack, kemudian ada top rack. Kemudian kalau untuk perlampuannya jelas ya, di bagian depan dan belakang semuanya sudah LED. Selain dapur pacunya yang 1100 cc ya, berbeda dengan yang 1000, perbedaannya ada juga di balik sana tuh. Di situ ada sebuah layar 6,5 inch TFT dengan touchscreen. Sebentar nih, saya bakal coba menyalakan. Nah, kalau kita nyalakan ya, itu ada openingannya, jadi ada welcomingnya dengan siluet Africa Twin yang begitu menarik. Dan setelah itu kita langsung masuk. Di sini bisa menghadirkan mulai dari kecepatan kita, kemudian temperatur, informasi seputaran motor, kemudian juga ya ada Apple CarPlay-nya. Yes, jadi kita tinggal koneksiin dengan iPhone kita. Dan kalau kita lagi jalan bisa disambungkan dengan device yang ada di helm kita gitu ya. Kita bisa angkat telepon, kemudian juga kita bisa lihat maps langsung di situ dengan visualisasi seperti ya kalau kita misalkan menggunakan Waze ataupun Gmaps gitu ya. Bahkan kalau misalkan di belakang kalian nih sebenarnya ada GS GS 1250 itu cuman ada seperti notifikasi gitu ya, arah belok kanan belok kirinya aja gitu. Kalau ini sudah ada visualisasinya. Dan kemudian, ya tadi bicara tentang mode berkendara ya. Jadi di motor ini memiliki mode berkendara 4+2. Yang mana, yang pertama ada Tour, kemudian ada Tour Urban, Gravel, dan juga Off-Road. Dan plus 2-nya sebetulnya adalah, ya itu personalisasi kita ketika sebagai riders nih, ingin mengatur atau men-set dari tipe berkendara kita di motor ini. Jadi itu individualis ya. Jadi 4+2. Menarik banget sih sebenarnya motor ini nih, karena ya touring, motor adventure, tapi transmisinya otomatis. Asiknya kita langsung bahas aja sama ownernya kali ya. Kita bakal ngobrol santai dan ngomongin tentang kelebihan dan kekurangan dari motor ini di sesi berikutnya. Kalau motor ini sebenarnya hal yang paling enak itu apa kira-kira? Oh, ini salah satu yang paling enak. Suaranya nih. Suaranya ya? Suaranya. Suaranya. Salah satu yang paling enak. Di sini kita sudah bareng owner ya, sama Om siapa di sini? Iqbal. Om Iqbal. Ini sebenarnya panggilannya Captain nih. Wah. Kapten Iqbal, bener nggak? Ya, di teman-teman manggilnya gitu. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Om Iqbal tentang si RF-nya ini ya. Jadi yang pertama, ini motor udah dipegang berapa lama Om? 2000, ya mungkin sekitar 2-3 tahunan ya. 2-3 tahunan? Iya. Nah, terjauh udah kemana nih motor adventure kayak gini gitu? Wah, ini 0 km Sabang kemarin. Sabang, 0 km. Ya, 2022. Itu berarti ke arah baratnya nih. Ke arah timur ada nggak nih ke arah timur nih? Timur kemarin banget, Desember, November ke Bali.
Ke Bali, wah udah ke Pulau Dewata ya, mantap. Jadi sebetulnya udah melanglang buana ya, Melanglang buana. melanglang buana. Jadi sudah memang digunakan sesuai dengan genre motor ya, adventure. Tapi yang menarik, ini Matic ya Om ya. Matic ini Matic. Matic. nih. Jadi nyaman banget. Parah. Nah, gue pengen kasih tahu ke teman-teman nih, kira-kira gimana sih rasa berkendaranya? Motornya adventure, motor yang gagah gitu ya. Istilahnya ya. Kita kebayangin, wah harusnya kopling nih gitu manual. Ini Matic, boleh diceritain nggak tuh rasa kendaraannya? Ini motor adventure yang kemayu dikit nih. Kemayu dikit. Jadi genrenya adventure sport. Adventure sport ya. Africa Twin ini sensasi berkendaranya sih keren ya buat gue ya, karena motor adventure Matic itu jarang ada. Oke. Kira-kira kalau di Indonesia ada lagi nggak Om yang Matic selain ini? Kalau yang adventure ya kita bicaranya. Ada Honda juga, Oh Honda juga ya. XADV 750. Oh tahu tuh, karena ada adeknya sampai yang ke paling kecil itu ya. Iya. Ah iya XADV 750 ya. 750. Tapi kalau itu lebih ke arah kelihatan pure Matic-nya ya. Skuter Secara ya. desain, iya skuter gitu ya. Skuter. Lebih ke arah skuternya gitu ya. Kalau ini memang adventure, sensasinya sih ya kadang di jalan nemuin macet ya. Di daerah-daerah ada pasar tumpah atau apa gitu. Iya. Kita lagi capek, begitu pakai Matic ya effortless lah. Effortless. Nggak ada Bener sih. kopling, nggak ada apa-apa, teman-teman yang lain wah kecapean. Ini sih tinggal pencet-pencet aja. Pencet-pencet aja ya. Karena ada mode manualnya ya. Ini ya, ini Iya. dual clutch ya. Dual clutch. Jadi bisa otomatis gitu ya. Kita buka gas aja langsung. Yes. Langsung jalan. Tapi ada juga mode manualnya yang bisa kita atur dari pedal. Bukan pedal, apa? Tuas ya? Pedal shift. Pedal shift ya? Iya. Iya, itu ada di balik stangnya di sebelah kiri. Nanti kita tunjukin detail ya. Dan iya, ini bener banget sih ya. Yang namanya touring, kita kan nggak selalu nemuin jalanan yang lengang gitu ya. Betul. Kadang ada yang macet, pasar tumpah tadi. Iya. Dan ini solusi banget. Jadi kalau mau touring tapi nggak terlalu capek, mungkin ini ya pilihannya ya. Ya buat penghobi yang males capek-capek narik kopling ya. Soalnya Om ini juga ada GS sebenarnya ya. Ada GS berapa tuh Om? Kali 1 1250. Ah, 1250 ya? 1250. 1250. Jadi ketahuan lah, maksudnya udah berasa banget nih apa aja bedanya. Nah kira-kira walaupun ya ini disclaimer ya, ini nggak head to head nih sama GS 1250. Mungkin kalau kompetitor ke GS 850 ya? F850. F850 ya, lebih cocok ke situ gitu ya untuk range harga ya. Betul. Nah, tapi kalau kita secara gambaran umum sama GS 1250, kira-kira ini ada lebihnya nggak di motor? Wah. Selain nyaman tapi ya, ini tadi nyaman udah kebahas. Lebihnya motor ini pertama lebih ringan pertama. Lebih ringan, oke. Lebih ringan. Jadi ya miring-miring, cornering lebih ringan. Ngebanguninnya lebih gampang ya. Oke, Kedua, ya Matic-nya tadi. Matic-nya tadi ya. Matic-nya tadi, sensasi motor Matic buat adventure itu sih asik ya. Kita main motor adventure kayak naik PS kalau menurut gue. Naikin, mundurin, ya kan. shift Tinggal down, pencet gitu ya. tinggal pencet, shift up, shift down tuh ya mainin dari tangan aja. Bener-bener, jadi kayak controller PS gitu ya rasanya. ya. Iya, kalau menurut gue kayak bawa PS gitu, kalau lagi main PS nih. Main Tapi controller kita ini. bisa menikmati alam gitu dengan motor kayak gini. Luar biasa itu. Nah ngomongin tadi ya soal bobot yang ringan, mungkin juga tadi aku rasain nih Om, kalau naik ternyata cukup rendah ya. Ya, motor ini pendek. Jadi untuk postur-postur Indonesia, Wah, dapat banget. wah dapat banget sih gitu. Dapat. Buat dalam kota macet-macetan ya, selain nggak kopling, kaki juga nggak pegel ya. Kaki juga nggak jinjit ya. Bener, nggak jinjit-jinjit. Iya. Nah jadi motor ini sedang dalam kondisi dijual ya. Dijual. Ah, lagi for sale nih. Dan ini sebenarnya udah nggak standar, ada beberapa aksesoris yang Wah. saya mau tanyakan nih, aksesorisnya. Karena kita kurang paham nih Om. Aksesoris yang pertama ada crash bar, ini merek apa nih Om? Hepco Baker. Hepco Baker, itu dari mana tuh? Hepco Baker tuh merek Eropa ya. Eropa ya? Wah, jadi ini dari luar ya, untuk crash barnya. Aksesoris. Sampai ke bawah, kemudian ada ini nih, lampu ini nggak standar ya Om ya? Fog lamp itu. Fog lamp ya? Dari Darla Clearwater. Clearwater dari Darla. Iya. Kemudian apalagi nih Om yang nggak standar Om? Knalpot. Oh ya, knalpot, thermic Knalpot noni ya? ini pakai thermic noni Hmm? Rally Edition. Rally Edition. Tadi suaranya udah ada tuh. Slip on.
nggak panas, mau dipakai kemanapun dia nggak akan panas. Wah, jadi tangan aman, kaki sih tepatnya ya. Walaupun ini udah ada aksesoris lagi nih. Ya, Di sini ini ada side track, side rack ya. side track. Dan juga top rack itu bawaan ya kalau top rack? Ini bawaan. Bawaan ya. Bawaan. Berarti ini side rack dijualnya dalam kondisi ada boxnya atau enggak nanti Om? Dikasih nggak nih buat? Ini memang saya nggak punya side box. Oh, nggak ada side boxnya Saya nggak kalau punya, ini. Saya nggak punya. Cuman biar kelihatan gagah, ganteng, dulu saya beliin lagi. Oh, biar lebih keras adventure-nya gitu ya kan? Beda lah sama teman-teman yang lain lah. Bener. Biar keciri, oh ini motor gue nih. Oke. Berarti itu ya aksesoris yang udah terpasang. Aksesoris itu. Dan ini bakalan dikasih Om kalau sama pembelinya nih. Jika ada yang berjodoh dengan kita, Cie. selain si termik ini, kita juga punya satu lagi knalpot, boleh diambil tuh. Ada Coba kita ambil dulu. Ada Remus. Remus. Wah, agak berbeda nih tipenya ya. Yes, ini yang suka ngeblar-ngeblar. Wah, Remus Performance Suka Sport. ngeblar-ngeblar. Ya gua karena nggak ada motor lain lagi ya kita jual include semua. Include. Jadi dua knalpot jatuhnya. Dua knalpot. Dua knalpot ada Plus satu termik pon. knalpot original ya. Oh iya, original. Jadi ada 3. Jatuhnya 3. Yang 2 Oke, nih oke. knalpot custom. Custom ya. Aftermarket lah ya, bisa dibilang ya. Yang- Jadi yang satu original bawaannya. Wah, mantap nih, mantap. Oke deh. Nah, kalau untuk urusan harga nih, kira-kira kita mau buka di sini apa nanti aja? Tinggal klik link di Di bawah. deskripsi di bawah. Deskripsi di bawah ya. Jadi buat yang penasaran sama harganya bisa langsung aja kontak, nanti akan kita balas berapa harga dari motor ini. Yang jelas harganya ya affordable dengan Sangat affordable. aksesoris yang terpasang. Nah, itu yang jadi plusnya nih, udah ada aksesorisnya. Yes, jadi ada ini windshield potongan. Oh, windshield potongan, sorry. Oh, ini ya. Potongan, iya, karena windshield ini originalnya tinggi banget. Terus ini gue potong. Tapi gue punya original ya. Ada original ya. Ada 2 jadi. Ada 2. Terus ini pernah kena sepatu. Mm-mm. Ada robek sekuku. Oke. Tapi ada lagi original ya. Satu set lagi ini ada 2 set. Jok ini depan sama windshield. Windshield. Ada 2 set. Tapi sorry Om, ini kalau two tone gini memang dari sananya? Yes, ini bawaan pabrik. Mas. Bawaan pabrik ya, two tone ya? Oh ya, menarik banget sih warna two tone-nya. Oke Om, thank you banget Om udah Sama-sama, ngobrol-ngobrol. Denny. Ini jujur kali pertama kita bahas motor ya. Biasa Makanya bahas mobil ya. kita langsung ngobrol aja sama ownernya biar tahu rasa experience-nya. Thank you banget yang udah nonton dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di @brodan.id. Baik itu di TikTok maupun di Instagram. Dan kalau mau follow juga nih Om di sebelah. Yes. Instagramnya apa Om? Cap_Iqbal. Pakai Cap. K ya. Oke. Iqbalnya pakai K. Capnya berarti pronounce-nya Inggris. Yes. Underscore. Iqbalnya biasanya pakai Q. Ini pakai K. Nanti tulis di bawah yang jelas ya. Kalau keturunan Turki pakai K. Sekian aja videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.